Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ucapan syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir di tempat yang penuh mubarakah ini guna menjalankan zikir yang insyaallah akan dilakukan secara berjamaah. Dan tak lupa salawat dan taslim kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menjadi alam yang terang benderang. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang pengenalan diri, di mana pentingnya pengenalan diri bagi kita sebelum kita lebih jauh mempelajari ilmu tarekat atau ilmu ma'rifat, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Barang siapa yang mengenal dirinya yang fana, maka ia akan mengenal Tuhan yang baqa. Di sisi lain Allah juga berfirman, al-insanu bisyirri wa ana bisyirruhu, yang artinya manusia itu adalah rahasiaku dan aku ini adalah rahasia manusia. Ditambah lagi firman Allah yang perlu kita cermati dalam diri kita, yaitu wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Allah beserta kamu sekalian di mana saja kamu berada, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Dan satu lagi dari firman Allah Subhanahu wa taala yang semoga menjadi pencerahan bagi kita untuk mengetahui begitu dekat Allah kepada kita, sesuai yang difirmankan oleh Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu. Mengenal adanya Allah sebelum adanya alam. Tatkala bumi dan langit belum ada, aras dan kursi belum ada, surga dan neraka pun belum ada, Tuhan pun belum dinamai Allah pada waktu itu, masih disebut Nuk. Nuk menilik dirinya lalu disebut Kunfa. Lalu ia menyebut dirinya Zat Nur, kemudian disebut Fayakum. Dan setelah itu lalu dinamai dirinya Allah Ta'ala. Kemudian sifat Allah dinamainya Nur Muhammad. Nur Muhammad lalu berkata, kutilik diriku, siapakah Tuhan dan siapa hamba? Allah Ta'ala berkata, akulah Tuhan. Nur Muhammad pun berkata, akulah Tuhan. Lalu Allah berkata, jika engkau adalah Tuhan, bersembunyilah engkau dan aku akan mencarimu.
Lalu Nur Muhammad pun berdiri dan bersembunyi, namun Allah Ta'ala bisa mendapatkan dirinya. Lalu Nur Muhammad berkata, jika engkau adalah Tuhan, bersembunyilah engkau, aku pula yang akan mencarimu. Dan Allah Ta'ala pun bersembunyi di dalam tubuh Nur Muhammad, sehingga Nur Muhammad tak mampu mendapatkannya. Demikianlah Nur Muhammad mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah berfirman, Alastu bi Rabbikum, siapakah Tuhanmu? Lalu Nur Muhammad menjawab, Qalu bala, engkaulah Tuhanku. Kemudian Allah Ta'ala bersaksi, Syahidallahu anhu la ilaha illa ana. Artinya, saksi bagi diriku, tiada Tuhan selain aku. Dan Nur Muhammad pun bersaksi, Syahidallahu anhu la ilaha illallah. Artinya, saksi bagi diriku, tiada Tuhan selain Allah. Maka sujudlah Nur Muhammad selama 5.000 tahun. Setelah bangkit, lalu ia zahir disebut Adam, yang berdiri mutlak seperti alif, dan kemudian dinamai insan. Jadi menurut dalam syariat, Adam adalah manusia yang pertama, dan tarikat adalah hakikat. Hakikat adalah asma Allah, ma'rifat adalah Allah Ta'ala. Jadi untuk mengenal Allah, maka kenallah Adam yang zahir, sebab di dalamnya itulah Nur Muhammad. Caranya ialah, hendaklah diketahui asal kejadiannya, hendaklah dimatikan diri sebelum mati. Sesuai yang dirasabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana abal arwah wa adamu abu basar. Aku ini adalah bapak sekalian ruh, dan Adam adalah bapak sekalian jasad. Bermula manusia itu adalah ruh namanya. Setelah masuk ke dalam batang tubuh, maka nyawalah namanya. Tatkala berkehendak adalah hati namanya. Tatkala berkeinginan adalah nafsu namanya. Dan tatkala percaya akan sesuatu adalah iman namanya. Dan tatkala berbuat sesuatu adalah akal namanya. Adapun asal kejadian manusia, yaitu terdiri dari pendengaran, penglihatan, pengerasa, dan penciuman. Dirinya itu meliputi seluruh raga, lahir maupun batin. Jadi kejadian diri itu adalah asalnya solat. Tanpa dirinya solat, maka diri pun tidak ada. Sebab rukun solat itu ada 13. Dan hal tersebut sesuai kejadian diri yang ada pada kita. Dari rukun 13 inilah dalam diri kita dibagi menjadi 4 bagian. Yaitu terdapat 4 dari pemberian Bapa, yaitu tulang, urat, otak, dan sumsum. Dan 4 juga pemberian dari ibu, yaitu rambut, kulit, darah, dan daging. 4 pemberian dari Muhammad, yaitu penglihatan yang dijaga oleh Jibril, pendengaran yang dijaga oleh Mikail, penciuman yang dijaga oleh Israfil, dan pengerasa yang dijaga oleh Israel. Dan dari Allah adalah yang ke-13, yaitu hayat atau nyawa. Jadi bersama solat dan kejadian solat adalah sejalan kejadian manusia. Jumlah 13 itulah yang tersimpul dalam rukun salat, yaitu perbuatan atau disebut fi'liyah yang terdiri dari 5 rukun. Lisan atau qauliyah yang terdiri dari 6 rukun. Hati atau kalbi yang terdiri dari 2 rukun. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan masih bernama Nuk. Terbit pada bapak, Nuk Allah namanya. Terbit pada ibu, Halkah namanya. Setelah menjadi darah, Ahmad namanya.
menjadi daging, Muhammad namanya, bergerak-gerak, insan namanya, dan setelah lahir ke dunia, manusia namanya. Manusia terdiri dari 4, yaitu tubuh atau syariat, hati atau tarekat, nyawa atau hakikat, rahasia atau makrifat. Dan rahasia Nur Muhammad itulah sebenarnya jadi sebab mengenal diri yang lahir. Ada 4 pula, yaitu api, terbit pada batin berhuruf alif, bernama Sad, menjadi rahasia hurufnya darah pada kita. Angin, terbit pada batin berhuruf lam awal, bernama sifat, menjadi nyawa hurufnya sifat pada kita. Air, terbit pada batin berhuruf lam akhir, bernama asma, menjadi hati, hurufnya mani pada kita. Sedangkan tanah, terbit pada batin berhuruf ha, bernama af'al, menjadi kelakuan, hurufnya tubuh pada kita. Tubuh Muhammad itulah yang bernama alam insan, menjadi syariat. Hati Muhammad itulah yang bernama alam isin, yakni tarekat. Nyawa Muhammad itulah yang bernama alam misal, yang menjadi hakikat. Sedangkan rahasia Muhammad itulah yang bernama alam ruh, yang menjadi makrifat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkalu 'alal hayyang allazi la yamutu." Serahkanlah dirimu kepada Tuhanmu yang hidup tiada mati. Keterangan mengisahkan dan menyerahkan diri pada Allah Ta'ala adalah sebagai berikut. Sat kepada Allah, rahasia kepada kita. Sifat pada Allah, nyawa pada kita. Asma pada Allah, hati pada kita. Akal pada Allah, tubuh pada kita. Sifat 20 diterangkan pula. Rahasia Muhammad ialah kesahiran yang terdiri dari 5. Sifat Allah yang dinamakan kalimat la, yaitu wujud, kidam, qiyamuhu binafsihi, baka, mukhalafatul lil hawadis. Nyawa Muhammad ialah kezahiran yang ke-6. Sifat Allah yang dinamakan kalimat ilaha, yaitu sama, bashar, syami'un, dan bashirun. Hati Muhammad itu ialah kesahiran yang terdiri dari 4 sifat Allah yang berkalimat illah, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat. Tubuh Muhammad ialah kesahiran yang terdiri dari 5 sifat Allah yang dinamakan Allah, yaitu muni'um, muridun, wahdaniyat, mu'imun, hayyun. Jadi kita yang lahir itu terbit pada bayang-bayang, kita yang batin berhuruf dan berkalimat Allah. Maka untuk mengenal diri kita yang batin ialah antal mutu qabla anta mutu. Caranya, alif, Allahus samawati wal ard, lam, lillahis samawati wal ard, lam, lahu samawati wal ard, ha, huwal awwalu wal akhiru was zahiru wal batinu. Jadi kalau diri kita yang batin itu sudah fana atau lupa pada dirinya, maka nyatalah dalam diri kita yang batin. Itu jugalah Muhammad yang mempunyai tubuh, hati, nyawa dan rahasia. Firman Allah Subhanahu wa taala, min aramin illa wujudin wa min wujudin illa adami. Dari tiada menjadi ada, daripada ada kembali menjadi tiada. Dan adapun Muhammad itu adalah hamba, artinya
rahasianya oleh Allah Ta'ala, karena Allah adalah nama bagi zat yang wajibul wujud dan mutlak, yakni batin Muhammad. Ta'ala adalah nama bagi sifat, yakni zikir Muhammad. Jadi batin dan zikir Muhammad itulah yang bernama Allah Ta'ala. Dan adapun yang terkandung dalam 4 sifat, yaitu nafsiyah, nyawa pada kita; sifat salbiyah, kulit, urat, tulang, daging, dan darah; mani, yaitu hati, jantung, limpa, paru-paru, empedu, dan rambut; maknawiyah, yaitu otak, sumsum, pendengaran, penglihatan, penciuman, dan perasaan. Apabila telah lenyap sifatnya hamba, maka nyatalah sifat Allah. Dan apabila telah fana sifat Allah, maka nyatalah Allah. Inilah yang disebut fana fillah wahdatul wujudi la mawjudillah. Tidak ada yang wujud, hanyalah Allah, karena lenyapnya rahasia kepada yang punya rahasia, atau lenyapnya sifat kepada zatnya. Maka orang yang demikian itulah yang sampai kepada Allah. Inilah yang dimaksud dalam hadis qudsi. Lamma abada iqra halabtu qutaltuhu fa inni bil mantu. Apabila aku cinta pada hambaku, maka aku akan ambil dia, dan apabila aku mengambilnya, maka aku ini adalah gantinya. Perhatikanlah naik turunnya nafas. Naiknya nafas disebut alif, turunnya nafas disebut titik atau nyawa yang berlindung. Lenyapnya nafas itulah disebut kosong. Adapun sembahyang 5 waktu adalah keluar dari ayat alhamdu, sebab itu adalah kepala Al-Quran. Sembahyang itu adalah Ahmad yang bersembahyang. Yang bersembahyang adalah Muhammad. Yang menyetujui sembahyang itu adalah Allahus Samad. Salat tubuh adalah af'al Allah. Salat hati adalah asma Allah. Salat nyawa adalah sifat Allah. Salat rahasia adalah zat Allah. Zat Allah adalah nafsiyah pada Muhammad, rahasia pada Adam. Sifat Allah adalah sulbiyah pada Muhammad, nyawa pada Adam. Asma Allah adalah mani pada Muhammad, hati pada Adam. Sedangkan af'al Allah adalah maknawiyah pada Muhammad, tubuh pada Adam. Tentang 5 waktu itu adalah duhur itu keluar dari huruf alif, yaitu 4 rakaat keluar dari cahaya manikam yang kuning. Hurufnya cahaya itu pada paru-paru yang ada pada kita. Asar keluar dari huruf lam, yaitu 4 rakaat keluar dari cahaya manikam yang merah hurufnya. Cahaya itu pada jantung yang ada pada kita. Maghrib keluar dari huruf ha, yaitu 3 rakaat keluar dari cahaya menikam yang hijau hurufnya. Cahaya itu pada empedu yang ada pada kita. Isya keluar dari huruf mim, yaitu 4 rakaat keluar dari cahaya menikam yang hitam hurufnya. Cahaya itu pada limpah yang ada pada kita. Sedangkan subuh keluar dari huruf dal, yaitu 2 rakaat keluar dari cahaya manikam yang putih hurufnya, hati yang ada pada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan umatnya bahwa salat itu asalnya dari namaku, yaitu Ahmad.
yaitu alif martabatnya api, ha martabatnya angin, mim martabatnya air, dal martabatnya tanah. Jadi nyawa itu melakukan perpindahan kedudukan nyawa di tiap waktu, yaitu subuh berada di sulbiyah nabinya Adam, warnanya putih. Duhur berada di pusat nabinya Ibrahim, warnanya kuning. Asar berada di jantung nabinya Yunus, warnanya merah. Maghrib berada di dada nabinya Musa, warnanya biru. Isya berada di otak nabinya Isa, warnanya hitam. Adapun kedudukan nyawa di tiap waktu adalah pada waktu subuh pada sulbiyah, hurufnya alif, yaitu zat dan sifat. Duhur pada pusat, hurufnya lam, yaitu dua mata dan telinga. Asar pada hati, hurufnya ha, yaitu dua tangan dan dua kaki. Maghrib pada dada, hurufnya mim, yaitu dua hidung dan mulut. Isya pada otak, hurufnya dal, yaitu darah, daging, urat dan tulang. Syariat atau tubuh itu af'alnya Allah, diri terperiksa atau ilmu yakin. Tarekat atau hati, yaitu asma pada Allah, diri terperiksa atau ainul yakin. Hakikat atau nyawa, sifat pada Allah, diri terperiksa atau hakul yakin. Sedangkan ma'rifat atau rahasia, zat pada Tuhan, diri tajalli, hamalul yakin. Syariat atau tubuh adalah perbuatan Allah Ta'ala atau Jalla. Tarikat atau hati adalah kelakuan Allah Ta'ala atau Jamal. Hakikat atau nyawa adalah kediaman Allah atau Kahar. Sedangkan makrifat atau rahasia adalah kediaman Allah atau Hayat. Zikir kepada Allah, yaitu dengan kalimah la ilaha illallah. Zikir tubuh atau syariat, yaitu dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Zikir hati atau tarekat, yakni dengan mengucapkan kalimah Allah Allah. Zikir nyawa atau hakikat dengan mengucapkan kalimah huwa huwa. Sedangkan zikir rahasia atau makrifat mengucapkan kalimah ah ah. Roh itu adalah napas bagi diri, arasi adalah ilmu atau sifat bagi diri, kursi adalah hati bagi diri, surga adalah iman bagi diri, neraka adalah nafsu bagi diri, lauhul mahfuz adalah akal bagi diri, alam nyata adalah perkataan bagi diri. Adapun alif itu zat kepada Allah, sir kepada Nabi, rahasia pada kita. Adapun lam awal itu sifat pada Allah, nur pada Nabi, dan roh pada kita. Adapun lam akhir itu asma kepada Allah, nama kepada Nabi, hati pada kita. Adapun hu, yaitu af'al kepada Allah, perbuatan kepada Nabi, kelakuan kepada kita. Perlunya mematikan diri sebelum mati, seperti yang disebut dalam Al-Quran, mutu qabla anta mutu, matikanlah dirimu sebelum matimu.
Tubuh manusia itu napas, hati, nyawa, pendengaran, penglihatan, tangan serta kakinya sekalian itu adalah bekas perbuatan Allah. Jadi dirinya itu tiada lain Allah lah daripadanya. Hendaklah engkau perhatikan dan ketahui tiap-tiap sesuatu daripada alam semesta ini, serta Allah lah di dalamnya. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasarrami in ma yarullahu haffi fahuwa batilun." Barang siapa memperhatikan sesuatu dan tiada dilihat Allah di dalamnya, maka penglihatannya itu adalah sia-sia. Sebab Allah Ta'ala tidak bercerai dan tidak terhimpun, tidak jauh dan tidak dekat, yaitu maksudnya sangat mesra. Qadim itu adalah martabat ketuhanan yang terdiri dari 3 macam sebutan, yakni ahdat, yaitu zat Allah, wahidat atau sifat Allah, wahidin atau asma Allah. Sedangkan yang dimaksud muhaddas yaitu martabat kehambaan yang terdiri dari 4 macam, yakni alam ruh, alam misal, alam jisim, alam insan. Bermula martabat kehambaan yang 4 macam itu dan martabat ketuhanan yang 3 macam itu juga, tapi tiada berbunyi pada orang arif ataupun dengan kata lain mengenal, karena adalah martabat yang 4 atau yang muhaddas adalah nyata bayang-bayang martabat yang 3 atau qadim itu juga. Maka bayang-bayang itu tinggalnya dan cerainya dengan bayang-bayang masih wujud. Hakikat rupa kita itulah kita kembalikan kepada yang mempunyai rupa, dan hakikat rupa kita itu pula lah yang diakui Allah atau rahasia. Rupa Allah itu rupa kita, dan hakikat zat rupa itulah Allah yang wujud, yang muhdiab, dan sebenarnya diri adalah nyawa. Itulah hamba dan Tuhan. Itulah yang kita perwujudi segala yang ada di alam nyata ini, besar ataupun kecil dan sebagainya. Jadi pandangan zahir ataupun batin dan yang sebenarnya rupa itulah yang tiada bertulang dan tiada berdaging. Dan sungguh rupa itu berbagai dan berwarna, hanyalah esa. Hanyalah esa juga makrifat. Kita hilanglah penglihat yang zahir. Hanyalah penglihatan yang batin, jua rupa yang esa. Inilah pengakuan kita yang kita wajib ketahui, supaya jangan menjadi syirik atau kafir. Jadi penjelasannya, hanya Allah lah dan Muhammad, la hawla wala quwata illa billah. Dan dinamakan khalifah karena terbitnya cahaya Islam, dan jadi ia hati karena adalah tempat iman, dan jadi ia kuat karena adalah tempat terbitnya makrifat, dan jadi dinamai sir karena tempat tajalli zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah. Hati itulah sebenarnya insan, dan insan itulah Allah. Arti dan maksudnya keadaan nama Allah, maka tiadalah berdaya nama dengan empunya itu juga. Saat itu rahasia Muhammad, cahaya pada kita. Sifat itu tubuh Muhammad, ruh pada kita. Asma itu kelakuan Muhammad, iman pada kita. Af'al itu ilmu Muhammad, hati pada kita. Selanjutnya saya akan menerangkan sedikit tentang berpisahnya tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Yang pertama,
Gerak yang pertama dari ujung sulbiyah naik ke atas kepala, terus ke telinga. Bunyinya terlalu rasanya. Itulah malaikat Jibril memberi tanda. Karena Jibril suatu cahaya keluar daripada mulut insan. Ketika kita mengucapkan ya huwa, ini terjadi ketika kita mengucapkan ya huwa tatkala 40 hari masih di dunia. Yang keluar daripada mata rupanya amat elok, bercahaya dengan pakaian hijau. Maka berdiri seketika itu malaikat Israel dengan mengucapkan hakul hak. Ini terjadi tatkala 7 hari masih di dunia. Gerak yang ketiga, cahaya amat putih besar. Seluruh rupa dan tubuhnya juga harum, laksana minyak wangi atau kasturi. Tatkala itu mengucap, akulah Muhammad. Jadi saya rasa sampai di sinilah sedikit pemberitahuan saya mengenai ilmu hakikat guna mencapai pada makrifat. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua agar kita bisa kembali kepada kudrat iradat Allah dan sampai menemukan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.